Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk proses. Saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, Kesalahan apa dalam berpikir di sini? salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi diperdebatkan. Lalu itu aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius di universitas, itu problem serius ya. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Dari sudut pandang Rektor UGM tidak menggunakan kata memastikan ijazah tersebut asli, tetapi menggunakan kata meyakini. Ya, yakin aja itu berbeda itu, memastikan dengan meyakini wilayahnya. Iya. Ini syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam konstitusi itu tidak terpenuhi. Kalau sampai ini tidak terpenuhi kan ini presiden kurang syarat, berarti tidak sah, berarti ilegal, berarti inkonstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita rela 275 juta penduduk atau rakyat Indonesia ini dipimpin presiden yang tidak sah, tidak memenuhi syarat, ilegal dan inkonstitusional? Sebetulnya ya dengan Pak Bambang Tri ya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini sebenarnya akan mengakhiri polemik ya. Walaupun nanti ya kita nggak tahu ya hasil apakah kemudian hakim di sidang perdananya dan akan memutuskan tidak bisa mengadili perkara ini dengan alasan klausal ya. Klausal gugatannya itu salah satunya adalah meminta ya memberhentikan presiden dari jabatannya ya. Nanti itu bukan wewenang kami tapi wewenang MK. Bisa jadi seperti itu ya. Apa sebetulnya itu hoax? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Rocky Gerung Skakmat Jaksa, apa yang kalian pelajari di Fakultas Hukum? Viral di media sosial momen Rocky Gerung Skakmat Jaksa penuntut umum pada persidangan dengan terdakwa Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Dipantau Rabu 15 Maret 2023, rekaman momen Rocky Gerung Skakmat Jaksa itu bahkan diunggah puluhan kali oleh netizen di media sosial YouTube. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Solo itu, Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak pengacara terdakwa. Perdebatan bermula ketika jaksa menanyakan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi. Jokowi menggunakan ijazah palsu yang ternyata tidak dapat dibuktikan. Apakah hate speech atau ujaran kebencian atau bukan? Apakah hate speech atau ujaran kebencian atau bukan? Tanya jaksa. Secara lugas, Rocky Gerung menjawab singkat dan ilmiah bahwa terjadinya hal ini disebabkan informasi yang tertutup. Jika informasinya terbuka, maka tidak akan ada kejadian ini. Saya juga curiga, kenapa seorang yang lulusan universitas tidak bisa berpikir abstrak, tidak bisa memberikan konseptual. Kata Rocky, perdebatan semakin sengit antara Rocky dan JPU. Nampaknya amat mengesalkan, sehingga RG menyampaikan jawabannya melalui seni sarkasme. Namun JPU mungkin tidak paham sarkasme, majas atau metafor sebagai ungkapan sindiran, ungkapan kekesalan atau rasa marah RG. Apakah tuduhan Jokowi berijazah palsu yang menjadi objek perkara yang disampaikan melalui YouTube secara kasar dan tidak benar serta mengandung kebencian, serta berakibat pro dan kontra? Menurut pribadi ahli hal ini benar atau tidak? Tanya jaksa. Perlu diuji dulu karena informasi tertutup yang membuat adanya perkara ini, tegas Rocky. Jaksa kemudian mencecar lagi dengan pertanyaan serupa. Pada momen inilah Rocky Skakmat jaksa atas pertanyaan itu. Saya heran, apa yang kalian pelajari di Fakultas Hukum? Kalian hanya belajar undang-undang, bukan belajar hukum, kata Rocky dengan nada sarkas. Sarkasme yang disampaikan oleh Rocky disampaikan dengan nada tinggi. Peristiwa ini terjadi pada persidangan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Harja pada Kamis 9 Maret. Rocky dihadirkan menjadi saksi ahli.
Pada sidang terdakwa kasus ujaran kebencian, dugaan hoaks ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan penistaan agama ini dijaga ketat polisi. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Roky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Roky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Roky menjelaskan soal hoaks yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Hoaks kalimat itu pertama kali muncul dalam ilmu pengetahuan ketika seorang profesor fisika namanya Alan Sokal menulis sebuah artikel di majalah sosial teks dengan nama samaran Roky saat di persidangan. Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, contoh pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap pelanggar melalui konten yang diunggah